Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Anagatas. Perkenalkan, saya Samsuri Sakri dari Angkatan PK 190 Reksabumi Anagata. Kali ini saya berkesempatan membahas sistem sirkah dalam dunia bisnis. Bertemu dan berwawancara langsung dengan tokoh inspirasi atau pelopor sistem sirkah di Sulawesi Selatan merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Sistem sirkah masih sangat awam didengar tentunya, dan belum banyak dijalankan oleh banyak pebisnis di Indonesia. Muhammad Rusmin, beliau seorang pelopor sirkah di Sulawesi Selatan. Selain aktif di dunia bisnis, beliau juga seorang dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk lebih jelasnya mengenal tentang sirkah, maka kita akan berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PK 190 Reksabumi Anagata. Saat ini saya bersama salah satu tokoh inspiratif khususnya di Sulawesi Selatan dengan Bapak Muhammad Rusmin, SKM MKes. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Dan kali ini kita akan membahas tentang dunia bisnis khususnya di sistem sirkah. Nah, baiknya kita akan bertatap langsung ya, bertatap muka langsung dan akan menjelaskan terkait dengan sirkah. Saat ini kan Bapak terjun langsung ya dengan bisnis sistem sirkah. Sistem sirkah itu sebenarnya seperti apa Pak? Khususnya di Sulawesi Selatan ya, yang saat ini memang masih sangat jarang oleh pebisnis menerapkan sistem sirkah ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, Ibu Suri, terima kasih atas kunjungannya dan kemudian mau mewawancarai kami untuk sebuah proyek dan kegiatan. Nah, baik, jadi kami mulai terjun di bisnis itu sejak 2014. Awalnya menggunakan modal sendiri dan terus berkembang sampai akhirnya di tahun 2018 kalau nggak salah, itu kami kemudian ingin melakukan sebuah pengembangan terhadap bisnis. Namun terkendala dengan permodalan. Terpikirlah oleh kami kira-kira gimana ya solusi pengembangan bisnis ini tanpa harus melibatkan perbankan yang tentunya bisa yang membutuhkan adanya jaminan dari pinjaman yang kita ajukan, karena kami kebetulan waktu itu secara aset belum memungkinkan untuk melakukan pinjaman terhadap bank. Akhirnya dapat petunjuk untuk melakukannya dengan metode syirkah atau yang bahasa kerennya itu crowdfunding. Bahasa kerennya crowdfunding. Jadi tujuan menggunakan syirkah itu sebenarnya lebih ke arah pengembangan usaha. Seperti itu. Nah, ini kan saat ini kita masih dalam situasi COVID ya Pak. Ya, bagaimana caranya Bapak untuk tetap bertahan dengan bisnis sistem sirkah yang banyak yang pengusaha sudah jatuh bangun dan bangkrut? Bagaimana dengan Bapak? Nah, jadi salah satu kesyukuran dan manfaat dari sistem sirkah ini atau crowdfunding ini, jadi karena di sirkah itu adalah metode permodalannya itu menggunakan istilah pengelola dan pemodal dengan konsep bagi hasil, maka pada saat terjadi kondisi pandemi kita sangat terbantu sekali karena kita tidak dikejar oleh utang. Kalau kita meminjam ke bank kan dikejar oleh utang, apalagi ada bunganya, kita dikejar oleh dua hal itu. Nah, dengan konsep sirkah ini kita tidak berkewajiban untuk membayar utang, tapi melihat membagi hasil atau keuntungan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat corona ataupun sebelum corona. Jadi akhirnya pas saat corona memang pendapatannya menurun, keuntungannya juga menurun, dan itulah yang kemudian dibagi, sehingga itu tidak memberatkan kami sebagai pengelola atau yang menjalankan usaha, dan pebisnis juga memaklumi karena kondisinya memang ya tidak baik-baik saja begitu. Dan itu salah satu kelebihan dan manfaat yang kami rasakan dengan metode syirkah itu. Jadi tidak membuat kami akhirnya pikirannya itu kalut, stres, karena nggak mesti ada kewajiban membayar utang itu tadi. Jadi alhamdulillah bagus sekali nih sirkah. Ya betul, jadi luar biasa juga manfaat dengan sistem sirkah. Nah, ini ada tidak pesan-pesan buat
putra-putri Indonesia, ya bisa dibilang pemuda-pemudi Indonesia yang ingin terjun di dunia bisnis dengan menggunakan sistem Sirka ini? Apa yang mesti mereka lakukan awalnya ini Pak, supaya sukses? Ya, baik, jadi bagi anak muda Indonesia yang ingin memulai bisnis, jangan khawatir terkait dengan permodalan, karena di negara kita ini dengan penduduk yang besar sekali ini, dengan kemampuan ekonomi yang lumayan baik, sebenarnya banyak pemodal yang ingin berinvestasi kepada usaha-usaha yang dijalankan. Yang kunci yang pertama adalah kita harus memiliki trust, memiliki kepercayaan, memiliki integritas bahwa kita siap untuk dimodali, dan dengan modal itu kita akan bersungguh-sungguh bekerja keras untuk membuat modal tersebut bermanfaat, berputar, dan menghasilkan, tentunya menguntungkan. Jadi modal utamanya adalah kepercayaan atau trust. Jadi bagi anak muda itu mulai dari sekarang harus mulai membangun kepercayaan dirinya terhadap orang lain. Saya kira itu. Ya, terima kasih, dan terima kasih atas kesempatan kepada Bapak Rusmin. Semoga usahanya sukses selalu dengan banyak bisnis sistem Sirka ini. Demikianlah reportase video singkat kali ini. Saya Samsuri Sakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.